Selamat siang Ibu, saya atas nama Ana Julia Semogil dengan NIM 2025-93027 ingin menjelaskan iman Kristen memandang iptek sebagai anugerah Tuhan untuk memuliakannya dan melayani sesama, bukan sebagai lawan iman, melainkan saling melengkapi. Iman memberi arah dan batasan etis. Alkitab jadi panduan, sementara iptek memperkaya hidup dan memberi solusi praktis. Iptek harus digunakan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai nilai-nilai Kristiani untuk kebaikan bersama, bukan untuk kesombongan atau merusak iman. Hubungan iman dan iptek dalam Kristen saling melengkapi. Iman memberikan fondasi moral dan tujuan, sementara iptek adalah alat penerapannya. Keduanya bisa berjalan selaras. Tujuan mulia, iptek diciptakan manusia sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 untuk memuliakannya, seperti contoh teknologi dari zaman Alkitab, membangun kota, batasan dan pedoman iman Kristen berfungsi sebagai benteng yang mencegah iptek disalahgunakan untuk hal negatif atau merusak spiritualitas seperti menggeser Tuhan atau menjadi sombong. Prinsip penggunaan iptek bagi orang beriman tujuannya untuk keselamatan, kemuliaan umat manusia, dan untuk memuliakan Tuhan. Etika, menggunakan teknologi dengan bijaksana, hormat, dan bertanggung jawab, menghindari konten merusak iman dan moral. Hikmat, meminta hikmat Tuhan agar iptek tidak menjadi tujuan akhir, melainkan saran untuk mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam. Contoh praktis, menggunakan internet untuk menyebarkan kebenaran dan pelayanan gereja. Menjelaskan sedikit tentang iman Kristen dan pengembangan hukum dan politik dengan menjadi landasan moral berbasis kasih, keadilan, kejujuran, dan pelayanan. Mendorong orang percaya untuk taat hukum negara kecuali bertentangan dengan hukum Tuhan. Mendoakan pemimpin serta terlibat aktif namun kritis dalam politik untuk memperjuangkan kebenaran dan kesejahteraan, bukan kekuasaan semata, dengan tetap membedakan antara hak kaisar negara dan hak Allah. Pengaruh pada hukum, sistem hukum. Taat hukum, iman Kristen mendorong ketaatan pada hukum negara sebagai bentuk penghormatan kepada otoritas yang sah. Roma 13 ayat 7 sampai 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14. Keadilan ilahi, hukum Tuhan menjadi standar keadilan yang lebih tinggi, mendorong umat untuk tidak mentolerir ketidakadilan dan korupsi dalam sistem hukum, serta memperjuangkan keadilan bagi semua. Landasan moral, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kasih menjadi fondasi moral bagi pembentukan hukum dan penegaknya.